Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, pada kesempatan hari ini, di video kali ini, kami akan menerangkan tentang pendidikan Islam, Al-Irsyad, dan Jamiatul Khair. Langsung saja, kita mulai pembahasan yang pertama. Sejarah Jamiatul Khair. Jamiatul Khair merupakan salah satu organisasi Islam yang mayoritas anggotanya merupakan orang Arab. Mereka melakukan pendekatan terhadap pemerintah Hindia Belanda supaya organisasi mereka ini memiliki izin resmi. Dengan itu, mereka mengirimkan surat pengajuan perizinan kepada pemerintah Hindia Belanda, namun tidak ditanggapi hingga waktu 2 tahun. Sampai pada akhirnya pada tanggal 17 Juni tahun 1905 telah dinyatakan bahwa Jamiatul Khair resmi terdaftar sebagai organisasi. Selanjutnya, Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli tahun 1905. Organisasi ini memiliki program pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar dan kelanjutan pendidikan atau pelajaran dengan mengirimkan anak-anak muda ke Turki dan Timur Tengah. Namun, program kelanjutan ini mengalami kekurangan dana dikarenakan kemunduran khilafah dari dunia Islam. Jamiatul Khair memiliki konsep pendidikan yang lebih maju daripada sekolah-sekolah rakyat lain. Oleh karena itu, ilmu yang diajarkan mencakup ilmu pengetahuan agama serta pelajaran umum sehingga mampu bersaing dengan sekolah pemerintah kolonial. Kurikulum sekolah pada Jamiatul Khair serta jenjang kelas juga sudah terorganisir dengan baik, baik itu bahasa pengantarnya yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, juga ada bahasa Inggris yang dijadikan sebagai salah satu pelajaran wajib. Jamiatul Khair menggunakan tenaga pendidik dari luar negeri, diantaranya ada Al-Hashimi dari Tunisia, Syekh Muhammad Thaib dari Maroko, Syekh Ahmad Urkati dari Sudan, dan ada Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah. Guru yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Beliau memiliki pandangan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim, baik itu dalam segi keturunan, harta, maupun pangkat. Bukan sebuah alasan yang bisa dijadikan diskriminasi dalam Islam. Terwujudnya pemikiran ini dikarenakan adanya pertikaian di kalangan masyarakat Arab yang pada saat itu ada hak istimewa bagi kalangan Sayyid, yaitu orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita Sayyid tidak boleh menikah dengan orang yang bukan keturunan Sayyid. Selain itu juga orang Arab atau orang Indonesia yang bertemu dengan seorang Sayyid harus mencium tangannya. Jika tidak dilakukan, akan menimbulkan pertikaian yang membuat perpecahan dalam Jamiatul Khair. Jamiatul Khair ini merupakan pelopor pendidikan Islam modern di Indonesia. Selain itu juga merupakan organisasi Islam pertama yang memiliki ADART. Rapat-rapat dilakukan secara berkala, daftar anggota yang tercatat, serta sudah memiliki kurikulum, kelas yang memadai, media pendidikan yang mencukupi seperti buku-buku pelajaran yang bergambar, bangku, papan tulis, alat tulis, dan lain sebagainya. Tokoh pendiri dari Jamiatul Khair sendiri antara lain ada Sayyid Ali bin Ahmad bin Syahab sebagai ketua, lalu ada wakilnya Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Syahab, Sekretaris Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Abdurrahman Al-Masyhur, Bendahara Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syahab, dan anggota Sayyid bin Ahmad Bazandid. Tujuan dari organisasi Jamiatul Khair ini yaitu pada tanggal 9 April tahun 1906 dilaksanakan rapat umum anggota Jamiatul Khair yang pertama. Dalam rapat tersebut menghasilkan tujuan dari Jamiatul Khair, yaitu membangun sekolah-sekolah hingga pelaksanaan pengajarannya. Selain itu juga terdapat perubahan pada bagian keanggotaan yang sebelumnya anggota Jamiatul Khair hanya untuk masyarakat keturunan Arab menjadi semua masyarakat yang beragama Islam. Hal tersebut bertujuan agar ruang gerak Jamiatul Khair menjadi lebih luas.
Rapat anggota selanjutnya dilaksanakan pada bulan April tahun 1910 yang memutuskan akan mengajukan surat untuk merubah anggaran dasar Jamiatul Khair yang mengalami 3 kali perubahan. Setelah pengajuan surat pada tanggal 22 Juni tahun 1910, telah disetujui perubahan anggaran dasarnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1910. Dan juga semakin berkembangnya Jamiatul Khair menjadikan semakin luasnya tujuan dari organisasi tersebut. Dan di antara tujuan-tujuan tersebut antara lain, yang pertama, mendirikan dan mengurus gedung-gedung sekolah serta bangunan lain di Batavia untuk kepentingan umat Islam. Yang kedua, mengupayakan sekolah-sekolah untuk memperoleh pengetahuan agama Islam. Dan yang ketiga, mendirikan perpustakaan yang mengupayakan buku-buku untuk menambah pengetahuan dan kecerdasan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan madhab Jamiat Khair. Sejak pertama didirikan, Jamiat Khair berpegang teguh pada landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang digariskan oleh para ulama salaf terdahulu, di mana akidah tersebut sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, cinta ahli bait dan para sahabatnya. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan praktek ibadah, golongan Jamiat Khair berpedoman pada madhab Imam Syafi'i, di mana madhab Imam Syafi'i itu berdasarkan atas dalil-dalil yang kuat. Kemudian selanjutnya yaitu sistem pendidikan Jamiatul Khair. Jamiatul Khair mempunyai kurikulum, di mana kurikulum tersebut mengatur skema pendidikan baik berupa waktu, jam, serta targetnya. Nah, kemudian ada pun beberapa aktivitas pembelajaran yang berlaku di Jamiat Khair, yaitu yang pertama, lama waktu belajar selama 6 tahun, 1 tahun untuk persiapan dan 5 tahun untuk sekolah dasar. Yang kedua yaitu usia minimal siswa masuk sekolah adalah 7 tahun. Yang ketiga yaitu penerimaan murid dilakukan setiap bulan Syawal. Yang keempat, pengejaran di kelas. Persiapan dan kelas 1 berlangsung selama 4 jam pelajaran, yaitu dimulai pukul jam 9 sampai jam 11.15. Kemudian untuk kelas lainnya berlangsung selama 6 jam pelajaran pada pukul 9 sampai 13.00. Nah, di setiap 2 jam terdapat jeda istirahat selama 15 menit. Aturan yang kelima yaitu hari libur sekolah. Hari libur sekolah di Jamiat Khair ini ditentukan. Misalnya, yang pertama yaitu setiap tanggal 1 Muharram, yang kedua yaitu tanggal 12 Rabiul Awal atau kelahiran Nabi Muhammad, yang ketiga tanggal 27 Rajab, yang keempat tanggal 8, 9, dan 10 Zulhijjah, yang kelima yaitu tanggal 1 Januari, yang keenam yaitu tanggal 30 April, selanjutnya yaitu tanggal 31 Agustus, kemudian tanggal 3 hari awal Ramadan hingga 4 Syawal, kemudian libur mingguan setiap hari Jumat dan libur khusus ketika ada pelepasan guru, perpindahan pimpinan sekolah, dan acara sekolah lain. Selanjutnya ada pun pelajaran yang diajarkan di Jamiat Khair ini diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran, meliputi ilmu tafsir, aqaid, tauhid, ibadah, fikih, dan menulis Arab atau khat. Yang kedua yaitu ejaan bahasa Arab, meliputi sejarah Nabi, shorof, nahwu, tasrif, tajwid, dan ilmu faraid. Yang ketiga yaitu membaca dan telaah. Hal ini meliputi percakapan, dikte, hafalan, berhitung, karangan, serta menulis Latin. Dan yang keempat yaitu ilmu bumi. Ilmu bumi ini meliputi tentang bahasa dan tulisan Melayu, sejarah ilmu alam, keterampilan kesenian, serta ilmu-ilmu yang membahas tentang bumi. Kemudian, sejak pertama kali didirikan pada tahun 1901 hingga 1985, Yayasan Pendidikan Jamiat Khair ini telah memiliki beberapa sekolah, antara lain yaitu Raudat Al-Atfal untuk tingkat taman kanak-kanak, Ibtidaiyah untuk tingkat SD, baik untuk putra dan putri. Kemudian ada Sanawiyah 1 dan 2 pada pagi hari dan sore hari untuk tingkat SMP yang didirikan sejak 1969. Kemudian ada Aliyah 1 dan 2 pada pagi dan sore sejak tahun 1973. Kemudian ada SMP sore sejak tahun 1979. Kemudian ada Institut Agama Islam Jamiatul Khair atau IAIJ sejak tahun 1979, dan yang terakhir ada kursus bahasa Arab. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah materi tentang Jamiat Khair
Sekarang kita akan beralih ke materi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sejarah organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jamiat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1914, yakni pada 15 Syawal 1332 Hijriah. Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia, keturunan Arab, golongan Sayyid, dan berdiri pada 1905. Syekh Ahmad Surkati tiba di Indonesia bersama dua kawannya, Syekh Muhammad Thayyib Al-Maghribi dan Syekh Muhammad bin Abdul Hamid Al-Sudani. Di negeri barunya ini, Syekh Ahmad menyebarkan ide-ide baru dalam lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Syekh Ahmad Surkati diangkat sebagai pemilik sekolah-sekolah yang dibuka Jamiat Khair di Jakarta dan Bogor. Sekalipun Jamiat Khair tergolong organisasi yang memiliki cara dan fasilitas modern, namun pandangan keagamaannya, khususnya yang menyangkut persamaan derajat, belum terserap baik. Ini tampaknya setelah para pemuka Jamiat Khair dengan kerasnya menentang fatwa Syekh Ahmad tentang kafah atau persamaan derajat. Menurut Steenbrink, pada tahun 1913, telah terjadi perpecahan di kalangan Jamiat Khair mengenai hak istimewa golongan Sayyid. Mereka yang tidak setuju dengan kehormatan berlebihan dari Sayyid kemudian mendirikan Jami'ah Al-Islam wa Al-Irsyad Al-Arabiyah, yaitu Syekh Ahmad Surkati yang meninggalkan Jamiat Khair dan mendirikan gerakan Islam sendiri yang bernama Al-Islah wal Al-Irsyad. Setelah 3 tahun berdiri, Perhimpunan Al-Irsyad mulai membuka sekolah dan cabang-cabang organisasi di banyak kota di Pulau Jawa. Setiap cabang ditandai dengan berdirinya sekolah atau madrasah. Cabang pertama di Tegal, Jawa Tengah pada 1917 di mana madrasahnya dipimpin oleh Muhammad Syekh Ahmad Surkati angkatan pertama, yaitu Abdullah bin Salim Al-Attos. Kemudian diikuti dengan cabang-cabang Pekalongan, Cirebon, Bumi Ayu, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Jakarta merupakan tempat berdirinya Al-Irsyad dan banyak didapatkan sekolah Al-Irsyad yang pada umumnya lebih banyak jenisnya. Sekolah-sekolah tingkat dasar, sekolah guru, di samping itu juga ada pelajaran 2 tahun, di mana para pelajar dapat mengadakan spesialisasi dalam bidang agama, pendidikan, ataupun bahasa. Al-Irsyad dengan madrasahnya dibagi menjadi 5 jenjang pendidikan, yaitu Awaliyah, yang lama pelajarannya 3 tahun, yang terdiri dari 3 kelas. Ibtidaiyah, lama pelajaran 4 tahun, terdiri dari 4 kelas. Tajhiziyah, lama pelajaran 2 tahun, terdiri dari 2 kelas. Mu'allimin, lama pelajaran 4 tahun, terdiri dari 4 kelas. Takhasus, lama pelajaran 2 tahun, yang terdiri dari 2 kelas. Berkat kepemimpinan dan bimbingan Syekh Ahmad Surkati ini dalam waktu 1 tahun, sekolah-sekolah itu menjadi maju dan pesat. Namun Syekh Ahmad Surkati hanya bertahan 3 tahun di Jamiat Khair
karena perbedaan paham yang cukup prinsipil dengan para penguasa Jami' al-Khair yang umumnya keturunan Arab Sayyid. Masa-masa kelahiran Al-Irsyad. Al-Irsyad di masa-masa kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Nusantara bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis. 3 tokoh utama organisasi ini adalah Ahmad Sukarti, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan. Sering disebut sebagai trio pembaharu Islam di Indonesia. Mereka bertiga juga berkawan akrab. Malah menurut Ahmad Hasan, sebetulnya dirinya dan Ahmad Dahlan adalah murid Syekh Ahmad Sukarti, meski tak terikat jadwal pelajaran yang resmi. Namun demikian, menurut sejarawan Belanda, C.F. Pitchper, yang benar-benar merupakan gerakan pembaharuan dalam pemikiran dan ada persamaannya dengan gerakan reformasi di Mesir adalah gerakan pembaharuan Al-Irsyad, sedangkan Muhammadiyah, kata Pitchper, sebetulnya timbul sebagai reaksi terhadap politik pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang berusaha untuk menasranikan orang Indonesia. Nah, Muhammadiyah lebih banyak perannya pada pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, sedangkan Al-Irsyad begitu lahir seketika terlibat dengan berbagai masalah diniyah. Begitu. Kemudian perkembangan Al-Irsyad. Pada Al-Irsyad yang awalnya naik pesat kemudian menurun drastis bersamaan dengan masuknya pasukan penduduk Jepang ke Indonesia, apalagi setelah Syekh Muhammad Sukarti wafat pada 1943 dan revolusi fisik sejak 1945. Banyak sekolah Al-Irsyad yang hancur, diporak-porandakan oleh Belanda karena menjadi markas laskar pejuang kemerdekaan. Sementara beberapa gedung milik Al-Irsyad yang dirampas Belanda sekarang pindah tangan tanpa bisa diambil oleh Al-Irsyad. Sampai 1985, Al-Irsyad tinggal memiliki 14 cabang yang seluruhnya berada di Jawa. Sudah dijelaskan sebelumnya itu kan ada beberapa cabang. Nah, ini ada 14 cabang ya. Namun berkat kegigihan para aktivisnya yang sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, Al-Irsyad berkembang kembali sejak 1986. Puluhan cabang baru berdiri dan kini tercatat sekitar 130 cabang dari Sumatera ke Papua. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Silahkan tinggalkan like jika video ini bermanfaat dan silahkan tinggalkan dislike jika menganggap video ini membosankan. Jangan lupa komen dan share video ini. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.